Oleh karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang terus memberikan kesempatan untuk kita bisa berfellowship dengan ala kadarnya, dengan apa yang bisa kita lakukan. Saya review sejenak. Last week we spoke about if you have desire to worship God. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-6 disebut berbahagia. Kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau ada di dalam hati kita kerinduan untuk menyembah Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, Mazmur 84 ya. Minggu lalu kita bahas Mazmur 84. Ayat yang ke-7 kalau saudara lihat di situ, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ini ayat ke-6 ini. Ziarah di sini adalah beribadah kepada Tuhannya. Ziarah di sini melakukan perjalanan yang at least katanya for the Jewish generation 3 kali dalam 1 tahun pergi ke Bait Allah di Yerusalem. Cukup jauh. Tetapi kalau itu bisa dilakukan, firman Tuhan katakan disebut orang yang berbahagia karena punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan kita. Nah, di samping disebut berbahagia, ayat yang ke-7, orang-orang yang sedang berziarah, orang-orang yang beribadah kepada Tuhannya, dengar, dibuat seperti tempat yang bermata air. Bukan hanya mendapatkan air, tetapi orang yang berziarah, orang yang punya desire untuk menyembah Tuhannya, mereka dibuat menjadi seperti mata air, sumber mata air. Jadi artinya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Oleh karena hidupnya diselubungi oleh berkat-berkat Tuhan. Saudara yang nggak bawa aqua, yang tidak bawa air, di mobil saya siapkan air dingin. Karena saya pikir, apa kata firman Tuhan, kalau ada seseorang memberikan secangkir minum air kepada sesamanya, Tuhan katakan apa? Engkau sudah memberikannya kepada aku. Jadi saya kasih contoh dulu. Kalau minggu lalu saya bawa soda nggak semua orang suka. Semua cari aqua. Hari ini saya bawa aqua di cooler dingin, ya. Nah, firman Tuhan katakan orang yang punya kerinduan terus-menerus beribadah kepada Tuhan, mereka dibuat seperti mata air, tempat yang bermata air. Artinya orang tersebut selalu menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada, kepada siapapun mereka deal, mereka akan selalu menjadi saluran berkat. Karena apa? Karena hidupnya diselubungi dengan berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita akan jadi saluran berkat satu dengan yang lain. Tadi worship leader kita memilih pujian sebelum nyanyian, hidup ini adalah kesempatan. Harus jadi berkat. Kalau Tuhan sudah panggil kita, kita sudah jadi berkat. Ini orang-orang yang disebut oleh pemazmur yang suka beribadah. Beberapa dalam minggu ini, beberapa orang yang pernah kami layani dari East Coast, dari tempat-tempat yang lain, mereka nggak punya kesempatan seperti kita kali ini. Mereka tetap online. Ada satu di Georgia baru mulai hari ini, ya. Nah, mereka katakan, Pak Pendeta, kita rindu kita bisa worship together, karena kayaknya banyak gangguan kalau saya online. Kadang ada message masuk, ya, hanya sekali nggak apa-apa, tapi kalau ting tong, wah ini kayaknya urgent nih. Udah mulai buka, nggak taunya hanya teman dekat kita aja hanya say hi. Kalau kita nggak balas, nanti dianggapnya wah mentang-mentang sudah di California, mentang-mentang sudah di Amerika, mentang-mentang nggak mau kenal lagi. Banyak gangguan. Saya katakan kita hampir 3 kali ini di park. Wow. Dan tadi saya teks juga ke orang Corona, saya undang. Ada satu yang kasih respon, wow banyak ide sekali Rancho. Kita nggak bisa even di park karena banyak
yang tuir-tuir, susah diajak ke park. Bersyukurlah kalau kita adalah Rancho Evangelical Church yang isinya adalah orang-orang yang energinya masih luar biasa. Ya. Nah, saudara, hari ini saya ingin teruskan beberapa ayat berikutnya di dalam Mazmur 84. Jadi kalau poin minggu lalu kita mendapatkan biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan, jangan kasih kendor, semangat terus. Itu ada emoji kayak gitu kan, jangan kasih kendor, semangat, sehat ya. Saya mengajak teman-teman sekalian, yuk kalau tungguin pandemik ini lewat sampai kapan? Kalau kita ingat kembali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Mungkin minggu depan kita mungkin nggak di sini lagi. Mungkin kita kembali ke building, mungkin udah ada yang ke sono. Kita nggak ada yang tahu satupun. Tetapi yuk hari ini kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia, bukan berbahaya. Berbahagia oleh karena kita ada dalam hadirat Tuhan. Berbahagia oleh karena ada kerinduan dalam hatimu dan saya untuk menyembah Tuhan walaupun masih di ruangan terbuka. Dan plus ayat yang ketujuh, saudara semua dan saya ditempatkan oleh Tuhan seperti di tempat yang bermata air. Artinya menjadi sumber, menjadi saluran berkat buat setiap orang. Nah, yang menarik sekali ayat yang ke-8. Dengar ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, secara logika kita, manusia makin lama makin tuir, semangatnya makin kendor, kekuatannya makin merapuh, daya ingatnya makin kurang. Orang punya utang ke kita, ingatnya luar biasa, tapi kita punya utang ke orang, makin kurang ingatannya. Itu udah biasa. Itu udah lumrah. Ya, secara logika, kita makin tua, makin melemah, makin memudar, makin menurun energi kita. Saya udah 50, berapa Bu? 56 ya? Makin hitam, tapi masih tetap manis oleh karena ada diabetes. Saya bukan 10 lagi, ini udah 11. Udah gosong. It's okay. Makin tua secara logika kita makin kendor, makin rapuh, daya ingat kita makin kurang, makin merosot. Kemampuan kita, kekuatan kita ada batasnya. Tapi dengar baik-baik ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Jadi secara rohani, orang yang makin dekat sama Tuhan, rohaninya makin kuat. Aminnya gede dong. Fisik kita makin berkurang, kekuatan fisik kita makin lemah. Tetapi ayat 8 katakan kalian dan saya yang disebut berbahagia oleh karena ada desire untuk to worship Him, untuk beribadah kepada Dia. Secara rohani kita makin dekat sama Tuhan, akan makin kuat rohani kita. Walaupun berita demi berita, believe it or not, COVID is real. Buktinya ada yang mati karena COVID. Banyak, makin banyak. Tapi buat saya dan saudara, dengan kita membuktikan kita punya kerinduan untuk menyembah Tuhan, sekalipun di tempat yang for temporary, inilah yang paling pas. Tadi jam 8.10 kita udah buruan ke sini. Ada orang nggak di sini? Nggak ada. Terus begitu lihat dari, Bu sorry minum. Itu sorry di belakang situ. Saya mana? Itu. Tadi dulu, sorry. Keselak. Sudah umur Pak, nggak apa. dari tempat parkir
saya lihat ini udah nggak ada line lagi. Wah, saya bilang, berarti udah free ini, udah boleh digunakan. Tapi begitu dilihat ada banyak percikan-percikan buat bekas party tadi malam. Kayaknya sorry. Orang gunting itu kali polish line-nya. Ya. Jadi daripada buat perkara mendingan kita di sini. Nah, Saudara, saya percaya bahwa kita makin dekat sama Tuhan, rohani kita makin kuat. Kalau kita tungguin pandemik ini lewat, udah aja kita nongkrong di rumah atau kita menjauh daripada Tuhan, rohani kita makin merosot. Percayalah, makin merosot. Saya diingatkan Daniel waktu Raja Darius memberikan larangan kepada para pejabat tinggi, termasuk Daniel pejabat saat itu, kalau dalam 30 hari ada orang-orang yang menyembah atau berdoa kepada dewa lain selain kepada patung rajaku, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ingat, Daniel saat itu dia dapat larangan, jangan berdoa kepada dewa lain. Kalau ketahuan berdoa kepada dewa lain selain kepada patung rajaku, dimasukin ke lubang singa. Nah, seandainya Daniel mengikuti dan taat, tetap kukuh, gak mau berdoa karena takut dimasukkan ke lubang singa, gak ada ceritanya di dalam Alkitab. Tapi Tuhan kasih hikmat kepada dia. Dia tetap 3 kali dalam sehari dia berdoa kepada Tuhannya. Dengan pintu semua jendela ditutup, tapi karena memang udah ada niat jelek, jahat dari Raja Darius. Sebetulnya Darius menyesal karena dia larangannya nggak bisa ditarik lagi. Tapi oleh karena itu sudah dikeluarkan keputusan, akhirnya para bawahannya incar dan kedapatanlah Daniel ketahuan melakukan kebiasaannya berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya end up di lubang singa. Tapi dengar kata cerita Alkitab, singa dibuat ombong semua. Even nggak dicabik-cabik sehelai rambut pun juga nggak ada yang rontok. Nah, ini memberikan dorongan kepada kita semua. Kita dikasih hikmat sama Tuhan, ya kan? Memang senengnya ya kita di rumah aja lah. Ngapain kita gini-ginian? Dan anyway banyak korban juga. Tapi saya percaya selagi ada kesempatan untuk kita bisa gunakan, energimu nggak akan sia-sia. Kerinduanmu untuk beribadah kepada Tuhan nggak akan balik dengan sia-sia. Rohanimu akan makin kuat. Ya, bukan makin sensitif. Harusnya lebih sensitif kepada Tuhan. Bukan sensitif terhadap omongan satu dengan yang lain, sensitif terhadap environment, lingkungan, sensitif akhirnya terhadap COVID Corona dan menggerogoti kerohanian kita. Jadi sesuai dengan apa kata ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat. Berjalan kemana? Menghadap Sion. Berjalan kemana? Berjalan untuk menyembah Tuhan. Dan saya percaya, saudara dan saya sedang melakukan ziarah. Dari sejak hari Kamis atau Jumat, almost triple digit weather. Kayaknya panas banget. Ini aja udah kerasa sekarang. Jadi saya percaya ntar aqua saya laku. Nah, Tuhan tetapkan bait Allah itu dibangun di sebuah bukit. Jadi mereka itu bukan lenggang-lenggang kaku. Sekarang kita pakai mobil, datang ke sini. Enggak, zaman dulu tuh susah. Di atas bukit, mereka harus buang energi. Jadi logikanya orang yang mau menghadap ke Sion itu pasti capek karena mendaki ke bukit. Tetapi Tuhan bisa ubah hukum alam ini kalau orang itu melibatkan Tuhan sepenuhnya.
dalam seluruh aspek hidupnya. Nah, poin yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian, kita merencanakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Tetapi Tuhan punya otoritas yang lebih daripada yang kita pikirkan. Minggu lalu para pengurus sudah kumpul, baru aja punya minat dan tekad untuk bisa bantu cabang kita di dusun. Ada satu rumah yang diincar. Jadi tempat ibadah yang permanen. Tetapi tadi pagi semuanya udah oke. Tadi pagi ada berita nggak jadi dijual. Mertuanya yang beli. Kita punya rencana, tapi praise God, saudara sebagai pengurus punya tekad, punya minat. Oh Tuhan, walaupun kita nggak punya ibadah tetap di sini, walaupun financial kita pas-pasan, tapi pastilah Tuhan punya cara. Oh itu Tuhan langsung dengar. Nah sekarang mau melangkahnya nggak jadi dijual. Ini buktinya saudara. Saudara merencanakan untuk datang beribadah, tapi bisa saja Tuhan izinkan terjadi nggak jadi ke sini. Lain halnya kalau kita cari masalah sendiri. Tuhan kasih kesempatan, kita yang menghalang-halanginya, itu pilihan ada di tangan Anda. Tapi yang saya ingin tekankan di sini, boleh kita merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Nah, jadi hari ini apa yang menjadi rahasianya? Kalau orang itu yang disebut oleh firman Tuhan, makin lama mereka makin kuat untuk menghadap ke Sion. Karena secara akali kita, orang yang tenaganya terkuras akan mengalami kelemahan. Tetapi rupanya there is a big difference between ministry and activity seperti biasa. Jadi aktivitas kita dalam pelayanan, kalaupun itu menguras tenaga kita atau menguras energi kita, itu akan beda dengan waktu kita melakukan pekerjaan duniawi, secular job. Kita makin lama makin capek. Saya di tempat kerja, walaupun orang selalu bertanya, Denny, how old are you? Setelah saya kasih tahu, apalagi kasih tahu udah ada cucu lagi. Tapi apa yang kamu lakukan kayaknya bukan seumur itu. Oh, praise God. Ya. Tapi nggak bisa saya nandingin dengan orang-orang yang masih muda. Mereka kayaknya istilahnya kayak kebo gitu, tenaga itu kayak kebo. Walaupun saya mungkin baby face blow on kali. Tapi tetap secara tenaga itu akan kelihatan makin lemah. Tetapi ayat yang ke-8 ini memberikan bukti kepada kita bahwa Tuhan sanggup memberikan mujizat dan Dia sanggup membalikan hukum alam itu kepada orang-orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidupnya. Berapapun yang hadir hari ini, saya mendorong teman-teman, libatkan Tuhan dalam rencana hidupmu. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusanmu, small thing or big thing. Libatkan Tuhan. Karena seperti yang saya saksikan tadi, engkau boleh merencanakan sesuatu, tapi Tuhan yang menentukan. Jadi be aware. Mari kita makin kuat secara rohani. Lalu ayat-ayat terakhir, ayat yang ke-11. Kita diajak untuk selalu berdoa dan jangan pernah berhenti berdoa. Go back to the Daniel. Dia kalaupun ada larangan, tapi itu kebiasaan dia. 3 kali dalam sehari dia harus menyembah dan berdoa kepada Allahnya. Mungkin kita 3 hari sekali. Tapi Daniel 3 kali dalam sehari dia berlutut, dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan dengar. Walaupun dia akhirnya dijatuhkan hukuman, masuk dalam lubang singa, tapi singanya nggak ngapa-ngapain dia. Kita percaya, kita pun
pasti akan Tuhan kasih kekuatan kepada kita. Kalau kita tidak pernah berhenti berdoa. Karena ayat 11, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini Mazmur yang katakan, bukan saya. Kalau saya yang mengatakan lalu nggak pakai dasar Alkitab, mau-maunya pendeta. Coba aja nanti lihat, ngelayani tapi nggak ada jemaatnya. Karena jemaatnya pada nggak mau beribadah. Kalau nggak ada dasar Alkitab, dengan begitu mudah orang akan menyalahgunakan, menyalah tafsirkan. Tapi firman Tuhan hari ini ayat yang ke-11 mengatakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mari kita meneladani si pemazmur ini dalam kesehariannya, dalam hidupnya hari lepas hari, dia selalu berada di hadirat Tuhan. Dalam kesedihannya, dia terus datang kepada Tuhan. Kesedihan di sini bukan dia mengasihani dirinya sendiri. No, kesedihan di sini artinya dia mengalami satu sukacita. Ada orang yang gembira, saking sukacitanya nangis. Umumnya kan sukacita kan ketawa gitu. Ada orang yang luar biasa, nggak bisa membayangkan kok bisa ya Tuhan kasih saya. Kok bisa ya saya pass dari temptation itu. Akhirnya nangis, saudara. Bukan nangisnya karena sedih, nangisnya karena joy, karena sukacita yang luar biasa. Nah, ini kira-kira si pemazmur di sini. Dalam kesehariannya dia selalu sedih dalam sikap ilahi, terpukau kepada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dia selalu melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Enggak berhenti-hentinya dia ngobrol sama Tuhan. Deeper in love with you, deeper in love with you. Itu satu pujian yang aku ingin lebih intim lagi sama Tuhan. Aku jatuh cinta terus sama Tuhan. Kayaknya nggak mau sedetik pun aku nggak deket sama Tuhan. Adakah hasrat dari kita semua untuk punya sikap seperti itu? I want to be closer with you, God. Karena betapa bahayanya kita jauh daripada Tuhan. Lari daripada Tuhan itu, wah saudara, jangan main-main. Saya selalu kasih gambaran, saudara mungkin merasa bangga karena saudara berhasil, saudara punya segalanya, nggak perlu berdoa pun sama Tuhan, begitu bangun udah langsung berkat tuh mengalir. Remember, itu ibaratnya seperti ranting yang daunnya lebat, ya, rimbun, buahnya masih seger-seger, karena begitu dicabut dari pokok anggurnya, wih, luar biasa ini hasilnya, masih fresh tuh. Aku nggak nempel dengan pokok anggur pun, nih lihat buahnya. Tapi untuk seberapa lama itu bertahan? Karena nggak nempel lagi dengan pokok anggurnya. Itu ibaratnya teman-teman, kalau kita be apart from Jesus sebagai pokok anggurnya, nanti sore itu daunnya akan layu, akan kering dan diinjak-injak orang. Itu buahnya akan kering, akan busuk. Hati-hatilah teman-teman sekalian, kita jangan pernah berhenti berdoa, berdoa dan berdoa. Si pemazmur memberikan kepada kita satu teladan menikmati hubungan yang intim sama Tuhan. Nggak pernah mau berhenti berdoa. Jadi kalau saudara punya masalah, saudara merasa terbuang, saudara sedang mengalami kekecewaan, sedih, bahkan mungkin saudara mengalami kegagalan yang sedang saudara alami, nggak usah saudara pikir kenapa begini, kenapa begitu. Yang perlu saudara dan saya pikirkan sekarang ini, bagaimana supaya kita sungguh-sungguh dikasih kemampuan sama Tuhan
perangilah masalah itu dengan kedua lututmu. Itu satu-satunya jalan buat kita. Kalau saudara sedang mengalami hal-hal yang saya katakan tadi, gak usah cari jawaban kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan kok hak ke saya. Perangi itu semua dengan kedua lututmu. Artinya, bawa dalam doa. Dan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Dan Tuhan akan nyatakan kepada kita bagaimana kalau kita melibatkan Tuhan di dalamnya, Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Yang terakhir, ayat 12-13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Setiap orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia itu, Alkitab katakan, bukan orang yang lemah. Orang yang berbahagia itu bukan orang yang gampang menyerah. Orang yang berbahagia itu bukan orang yang gampang putus asa. Tapi orang yang berbahagia, Alkitab katakan, orang yang semakin hari semakin dekat sama Tuhannya. Orang yang berbahagia adalah orang yang semakin hari semakin rindu beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara sudah membiasakan ibadah seperti ini, sekali waktu Tuhan izinkan balik ke gedung, saudara nggak akan kaget lagi. Sudah terbiasa beribadah. Walaupun perjuangan yang luar biasa. Jadi akhir daripada firman Tuhan hari ini, as a pastor, I just want to encourage you guys. Be faithful. Faithfulnya sama Tuhan, bukan kepada manusia. Setia kepada Tuhan, rohanimu akan makin kuat. Jangan pernah berhenti berdoa, artinya jangan pernah tidak melibatkan Tuhan. Jangan sekali-kali terlintas dalam pikiranmu, I can do it, Lord. Tapi mari kita buktikan bahwa kita mau mengalami pertumbuhan secara dewasa. Dan kita setia di dalam doa. Oke, mari kita tundukkan kepala. Kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Dan sebentar kita akan melakukan perintah Tuhan, perjamuan Tuhan. Dan Tuhan memanggil kita untuk mengikuti Dia, untuk kita mengalami satu pembaharuan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih oleh karena ada firman-Mu yang menguatkan kami. Firman Tuhan yang menjadi makanan rohani buat kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami mau meneladani pemazmur. Ada kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek hidupnya. Dan tidak pernah berhenti berdoa. Sehingga layaklah disebut berbahagia. Tuhan, kami yang ada di dalam ibadah hari ini, kami punya telinga untuk mendengar. Hati kami buka lebar-lebar. Sehingga benih firman-Mu akan tertinggal di dalam hati kami. Dan berbuah lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami akan diajak untuk merenungkan akan kesengsaraan-Mu lewat perjamuan Tuhan. Engkau siapkan hati kami lebih khusus lagi. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin.